Shalom bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Jener Mardika Barat. Di sini saya ingin membawakan kepada kita semua sebuah khotbah yang dimana khotbah ini tertulis di Mika 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang 14. Baik, sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembalikan Bapa mengucap syukur ke hadapan-Mu atas berkat-Mu pada kami pada pagi hari ini, sehingga kami masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati hamba yang akan menyampaikan, dan Kau berkati saudara-saudara yang akan mendengarkan firman-Mu agar menjadi pelaku, tidak hanya sebagai pendengar saja. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita pada pagi hari ini yaitu dari kerendahan menuju kemenangan, Allah menggenapi janjinya. Seperti yang saya katakan tadi, ini tertulis di Mika 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berada pada titik di mana hidup terasa terjepit, masalah datang bertubi-tubi, harapan menipis, dan seolah-olah Tuhan diam? Itulah situasi umat Israel pada masa Nabi Mika. Mereka hidup dalam ketidakadilan, kepemimpinan yang rusak, dan ancaman bangsa Ansyur yang sangat kuat. Di tengah situasi gelap itu, Tuhan menyampaikan firman pengharapan, bukan pengharapan palsu, melainkan janji yang pasti. Melalui Mika 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, kita melihat bahwa Allah bekerja dengan cara yang sering tidak kita duga, bahkan di luar daripada pemikiran kita. Dari tempat kecil melalui proses pemurnian untuk membawa keselamatan yang besar. Hari ini kita belajar Tuhan setia pada janjinya, menghadirkan damai sejati dan memurnikan umatnya agar hidup bergantung penuh kepadanya. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin, yang dimana di poin pertama itu adalah janji keselamatan datang dari kerendahan hati. Mari kita sama-sama membuka Mika 5 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-4a. Mika 5 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-4a. Di sini saya akan membacakan bagi kita semuanya. Raja dengan judul perikop Raja Mesias dan Penyelamat Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dan padamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan dan kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita. Tuhan berkata bahwa seorang penguasa akan lahir di Bethlehem, kota kecil, tidak diperhitungkan. Seperti yang kita ketahui bahwa Bethlehem bukanlah pusat politik, bukan merupakan kota besar, bukan tempat elit, namun justru di sanalah Allah menghadirkan pemimpin yang sejati. Ini mengajarkan kita bahwa Allah tidak bekerja berdasarkan standar manusia. Dunia memilih yang besar, kuat, dan terkenal, tetapi Allah sering memilih yang kecil, yang rendah dan sederhana. Nah, jikalau kita berpikir bahwasannya karena kita kecil kita tidak layak, kayak gitu. Padahal di Alkitab dibuat bahwasannya justru orang kecil yang terkadang layak di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan aja membuat Yesus lahir di kota Bethlehem. Ya, kita tahu Bethlehem itu adalah kota yang terkecil. Nah, jadi di sini saya ada membawa sebuah ilustrasi. Bayangkan sebuah biji sawi. Bentuk kecil, hampir tak terlihat. Jika kita letak di telapak tangan, kita bisa saja meremehkannya karena ya terlihat kecil. Namun ketika biji itu ditanam, dirawat dan bertumbuh, ia menjadi pohon yang besar dan memberi naungan. Nah, demikian juga karya Allah. Apa yang tampak kecil di mata manusia bisa jadi
menjadi alat besar di tangan Tuhan. Mungkin kita merasa hidup kita biasa-biasa aja, ya, tapi tanpa kita ketahui, mungkin di mata Tuhan kita luar biasa. Nah, mungkin pelayanan kita kecil, tidak diperhatikan orang, tetapi pelayanan yang kecil sangatlah diperhatikan Tuhan, sangatlah diperhatikan Yesus. Nah, mungkin kita merasa tidak layak dipakai Tuhan. Seringkali kita merasa hal seperti itu. Sering kita merasa, aku nggak layak untuk memuliakan nama Tuhan. Namun, ya di ayat Mika 5, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat A, dikatakan, sampai dengan ayatnya yang keempat A, Tuhan menekankan kepada kita jangan pernah berkecil hati. Kita jangan pernah merasa diri kita tidak layak karena kita adalah kecil. Namun, mari kita menghilangkan hal-hal seperti itu. Menghilangkan perasaan bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Karena sebenarnya Allah sanggup memulai karya besar dari hidup yang sederhana. Yang Tuhan kehendaki bukan kebesaran kita, tetapi kerendahan hati dan ketaatan kita. Jadi Tuhan menjadikan kita suatu hal yang besar tidak karena kita besar, tetapi kita sederhana, hati kita rendah, dan kita taat kepada Tuhan. Yang baik, di sini kita masuk pada poin yang kedua, yaitu Sang Mesias adalah sumber damai sejahtera sejati. Yang ini tertulis di Mika 5 ayat 4b sampai dengan ayat yang ke-6. Maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sia-sia Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun, daripada Tuhan seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharapkan manusia. Nah, firman Tuhan menegaskan dialah damai sejahtera itu. Damai sejahtera yang dimaksud bukan sekedar tidak ada konflik, tidak ada masalah, ataupun tidak ada pergumulan yang kita rasakan, tetapi kehadiran Allah yang menjaga, melindungi, dan memberi rasa aman. Bagi Asyur melambangkan keancaman, kekuatan besar yang membuat umat takut. Namun Tuhan berkata bahwa keselamatan umat tidak berlangsung pada kekuatan. Lagi buat video. Firman Tuhan menegaskan dialah damai sejahtera itu. Damai sejahtera yang dimaksud bukanlah sekedar tidak ada konflik, tidak ada pergumulan, ataupun tidak ada masalah hidup yang kita alami. Namun damai sejahtera yang dimaksud di sini adalah kehadiran Allah yang menjaga, melindungi, dan memberi rasa aman. Bangsa Asyur melambangkan ancaman nyata. Seperti yang kita ketahui, bangsa Asyur adalah bangsa yang kekuatannya yang sangat besar, yang membuat umat Tuhan takut. Namun Tuhan berkata, keselamatan umat tidak bergantung pada kekuatan militer, melainkan pada Sang Gembala yang memimpin dengan kasih dan kuasa. Di sini saya ada ilustrasi. Mari kita bayangkan sebuah kapal kecil di tengah badai yang besar. Ombak telah menghantam, angin bertiup kencang, dan semua penumpang telah panik. Namun di anjungan kapal ada seorang nakoda yang berpengalaman. Selama nakoda itu memegang kemudi, kapal tidak akan tenggelam. Nah, demikianlah damai dari Tuhan. Badai bisa tetap ada, masalah tidak selalu langsung hilang, tetapi hati kita tetap tenang karena tahu siapa yang memegang kendali itu. Damai sejati bukan berasal dari situasi yang aman, tetapi dari iman kepada Tuhan Yesus yang setia. Gereja dan orang percaya dipanggil menjadi pembawa damai, bukan penyebar ketakutan. Dalam dunia yang penuh kecemasan, kehadiran kita seharusnya membawa pengharapan, tidaklah membawa kecemasan. Baik, di sini kita diajarkan untuk tetap menjadi suatu pembawa damai yang membawa pengharapan kepada sesama kita, sekalipun dunia penuh dengan kecemasan. Jadi kita dipanggil bukan hanya sebagai penyebar ketakutan. Baik,
Di poin yang ketiga, umat Tuhan dipanggil menjadi berkat dan kekuatan. Ini tertulis di Mika 5 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Maka sia-sia Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Nah, Mika menggambarkan umat seperti embun, dan juga seperti singa. Dua gambaran yang sangat kontras, namun saling melengkapi. Embun turun perlahan, tanpa suara, namun memberi kesegaran dan kehidupan. Singa kuat, berani, dan disegani. Ia menunjukkan bahwa umat Tuhan dipanggil untuk lembut dalam kasih, tetapi tegas dalam kebenaran. Nah, di sini saya ada membawa ilustrasi pikiran tentang garam. Garam tidak mencolok. Seperti yang kita ketahui juga, garam itu sangat kecil dan sering tidak terlihat ketika dicampurkan ke dalam masakan. Namun, tanpa garam, makanan menjadi hambar. Sedikit saja garam bisa mengubah seluruh masakan. Demikianlah orang percaya di tengah masyarakat. Kita tidak harus selalu berada di depan, tetapi kehadiran kita harus memberi rasa keadilan, rasa kasih, kejujuran, dan kebenaran. Di kampus, di gereja, di masyarakat, kita dipanggil membawa pengaruh yang positif. Kita tidak boleh pasif terhadap kejahatan, tetapi juga tidak kehilangan kasih. Nah, di sini kita tidak bisa ketika orang berbuat salah kita langsung menghakimi. Namun kita menegurnya, menasihatinya agar dia tidak lagi melakukan kejahatan pada hari yang berikutnya. Nah, iman yang hidup adalah iman yang berdampak. Jadi, marilah kita sebagai remaja-remaja Kristus untuk berdampak kepada sesama kita. Seperti kita tidak boleh pasif terhadap kejahatan, tetapi tidak juga hilang kasih. Nah, dan ini adalah poin yang terakhir. Keselamatan disertai pemurnian iman, yang tertulis di Mika 5 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Pada bagian ini Tuhan berbicara tentang penghancuran kuda perang, kota berkubu, sihir, dan berhala. Ini bukan hukuman tanpa tujuan, melainkan pemurnian. Allah tahu bahwa seringkali manusia lebih percaya pada kekuatan sendiri daripada Tuhan. Karena itu Tuhan menghancurkan semua ketergantungan palsu agar umat belajar bergantung kepadanya. Bayangkan seorang yang ingin menerima tamu agung di rumahnya. Ia tidak mungkin membiarkan rumah itu kotor dan berantakan. Ia akan membersihkan, membuang sampah, dan merapikan dari segalanya. Karena terlalu buruk rasanya ketika seorang tamu agung datang ke rumah kita ataupun ke rumah seseorang ini, tetapi dia tidak membersihkan, membiarkan rumahnya terkotor. Nah, namun pada ilustrasi ini dia membersihkan rumah itu, memperbaiki segala yang berantakan, membuang sampah. Nah, demikian juga Tuhan, ia tinggal dalam hidup kita, tetapi ia juga ingin membersihkan hati kita dari berhala-berhala modern. Seperti yang kita ketahui, yaitu kesombongan, cinta uang, ambisi berlebihan, dan ego pribadi. Keselamatan bukan hanya tentang diberkati, tetapi juga tentang diubahkan. Tuhan tidak mau menjadi pilihan terakhir, melainkan pusat hidup kita. Jangan ketika kita jatuh, kita baru memilih Tuhan, tetapi ketika kita bangkit, kita tidak memilih Tuhan. Di poin yang terakhir ini, mari kita sama-sama untuk apapun yang terjadi kepada kita, baik kita lagi bangkit dan jatuh, kita tetap harus memilih Tuhan. Karena seperti yang kita ketahui juga, Tuhan itu adalah Tuhan yang pencemburu. Tuhan juga tidak mau menjadi pilihan yang terakhir. Nah, jadi di sini ada sebuah pertanyaan, mungkin bisa dijawab dalam hati masing-masing. Apa yang hari ini lebih kita andalkan daripada Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih, melalui Mika 5 ayat 1 sampai 14, kita belajar membawa 4 kebenaran penting. Yang pertama itu adalah Allah bekerja melalui kerendahan.
Kristus adalah sumber damai sejati. Umat Tuhan dipanggil menjadi berkat dan kekuatan. Keselamatan selalu disertai pemurnian. Mari kita membuka hati, meninggalkan ketergantungan palsu, dan hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Sebab dari hal yang kecil, Tuhan sanggup membawa kemenangan besar. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami Bapa mengucap syukur ke hadapan-Mu atas berkat-Mu pada kami pada pagi hari ini. Bapa, di sini kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, tetap ajarilah kami untuk tidak menjadikan-Mu menjadi pilihan yang kedua. Terima kasih Bapa yang baik. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami menyampaikan doa-doa kami. Amin.